Sugeng Enjing, selamat pagi. Kita masuk dalam ibadah minggu, persiapan hati pikiran kita. El Shaddai mengantar kita bersama. Saat ini untuk yang kesekian kalinya
di tengah keprihatinan dan keterbatasan perjumpaan kita, PHMJ GKJW Dinoyo melakukan ibadah secara online. Sebagaimana pesan pelayan harian Majelis Agung GKJW, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemerintah dalam melakukan social and physical distancing yang diharapkan mampu mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19. Apapun bentuk peribadahan yang kita lakukan saat ini tidak mengurangi arti dari sebuah ibadah yang kudus yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Mari untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama awali ibadah kita saat ini. Kita bersama bangkit berdiri dan bersama kita akan pujikan Kidung Jemaat 454. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Saudaraku jemaat Tuhan, marilah kita putuskan kepada kita dengan hati kita mengaku yang demikian. Segala pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah bagi jemaatnya. Amin. Mari kita
masuk dalam penyerahan diri kita berdua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah berkat Tuhan yang menghantar kami semua, menyertai kami semua, para pelayan Tuhan untuk ibadah di pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati hati kami semua. Bukan kami hanya memohon pengakuan dan pengampunan dosa, tetapi ajarilah senantiasa kami mewujud nyatakan orang yang dimuliakan oleh Tuhan, melakukan yang terbaik, karena Kristus sudah memperbaharui, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengaku, Tuhan kami mohon mengampuni. Amin. Berita pengampunan mari kita wujudkan dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 27 ayat yang kelima, bait yang kelima. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan yang kelima, kemudian Yohanes 11 ayat 20 sampai dengan 27 dan ayat 35 sampai dengan yang ke-44. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kami panjatkan kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami tadi sudah mengawali dengan memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah setiap firman yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sri Retno Jatmiko semuanya berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini.
Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Bacaan selanjutnya dari Yohanes 11 ayat 20 sampai dengan yang ke-27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ayat yang ke-35 dari Yohanes 11 ayat 35 sampai dengan yang ke-44. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca mendengarkan firman Tuhan. Lebih berbahagia yang mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan bacaan kita tentang kebangkitan Israel dan Lazarus dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus, kita memakai tema pagi hari ini, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, atau hidup
beriman dengan benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam. Bagaimana keadaan kita? Apakah semua sehat? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sehat. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, anak-anak, saat ini pasti semua luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Biasanya kita ibadah bersama-sama di gereja, tetapi saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Itulah yang luar biasa bagi kita semua. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya Tuhan Yesus datang di depan saudara, di hadapan saudara-saudara, dan Tuhan Yesus berkata, "Anakku yang aku kasihi, mintalah padaku, apa saja akan kuberikan kepada kalian." Bagaimana jawab Bapak Ibu semua? Seandainya Tuhan Yesus memberikan keistimewaan pada kita, kita minta apa saja, Tuhan akan memberi. Mungkin dalam suasana yang seperti ini, "Oh Tuhan, saya minta dijauhkan dari yang namanya itu corona." Mungkin Bapak Ibu yang sudah usia lanjut, dia berkata, "Tuhan, kami minta umur yang panjang." Mungkin kalau muda-mudi permintaannya juga beda dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, ternyata tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa tidak sedikit orang, kita semua, yang minta kepada Tuhan adalah soal kebutuhan hidup kita di dalam dunia. Kepentingan kita pribadi, juga keluarga. Sering yang kita minta adalah hal-hal yang sekuler saja. Soal agama, soal religi, soal urusan gereja dan urusan Tuhan. Sering dalam permohonan doa-doa pun kita nomor 2. Yang nomor 1 adalah kebutuhan pribadi, hidup kita bersama, kebutuhan di dunia ini. Hal seperti itu wajar-wajar saja, karena manusia sering dipimpin oleh dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri, dan waktu pun juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk itu hal yang seperti itu, hidup yang untuk dunia sekuler saja, Yesaya dalam suratnya, dalam firman-Nya, Yesaya 37 ayat yang ketiga khususnya, hal seperti itu disebut tulang-tulang kering. Saya baca ayat yang ketiga. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang
menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Saudara jemaat Tuhan, Yeskiel sebagai hamba Allah sebagai pelayan Tuhan dipanggil untuk memulihkan, dipanggil untuk menjalankan firman Tuhan supaya Allah memulihkan tulang-tulang kering untuk dihidupkan kembali. Artinya kita semua dipanggil untuk rela dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, agar senantiasa manusia hidup sehat, hidup lengkap, baik jasmani maupun kerohanian. Tidak menjadi tulang-tulang kering lagi, tetapi menjadi manusia yang senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, salah satu contoh orang yang senantiasa dituntun, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, orang yang beriman kepada Tuhan dengan benar, tidak lain dalam bacaan yang kedua, yaitu tentang pengakuan Marta di dalam bacaan ini. Di dalam Yohanes 11 ayat 21 dengan tegas dikatakan, seandainya Yesus ada di sini, saudara Lazarus tidak mati. Saya baca saja ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ini adalah iman yang benar. Iman yang benar itu senantiasa percaya. Iman yang benar ini senantiasa mengaku bahwa di dalam kehidupan ini masih ada hidup lagi yaitu di surga. Sehingga manusia itu bisa mati, manusia bisa sakit, tetapi dia akan tetap hidup selama-lamanya. Rohaninya tetap hidup. Sehingga beriman dengan benar, sehat jasmani dan rohani yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus senantiasa menjadi hal yang sangat serius bagi kehidupan kita bersama. Saudaraku jemaat Tuhan, dalam memahami tentang kuasa Tuhan Yesus, bahwa orang percaya kepada Kristus, Tuhan Yesus itu berbuat apa saja bebas karena dia berkuasa. Waktu itu Marta tidak memahami, dianggap bahwa kebangkitan itu senantiasa terjadi pada akhir zaman. Ayat 22, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ini ada sedikit salah pengertian.
dikira bahwa orang yang hidup itu pada akhir zaman saja. Tetapi Yesus menjawab, ayat yang kedua menjawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi orang percaya tidak ada kematian. Artinya rohani kita, iman kita ini masih hidup selama-lamanya bersama Tuhan di sorga. Dan itu ditunjukkan bahwa kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus senantiasa luar biasa. Lazarus yang mati itu hidup kembali. Ayat 43 sampai 44. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapal, dan mukanya tertutup dengan kain kapal. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biar ia pergi. Iman yang benar, Bapak Ibu Saudara, itu tahu tentang porsi kita sebagai manusia. Debu tanah rabuk tak berdaya. Porsi Tuhan adalah memberikan mukjizat. Orang mati pun bisa hidup kembali. Iman yang benar, iman yang dibimbing oleh kuasa Roh Kudus adalah iman yang biasa-biasa saja. Kalau sakit harus berobat. Karena soal sembuh, soal mukjizat itu bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Sekali lagi, itu adalah hak Tuhan. Walaupun ada yang dipakai oleh Allah, Elia berdoa supaya tidak turun hujan, hujan tidak turun. Petrus dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan orang sakit, bisa. Tetapi itu adalah hak Tuhan. Hak kita adalah percaya dengan iman yang benar bahwa Tuhan menolong dan mengasihi kita seperti mengasihi Marta. Yesus menangis. Akhirnya dibawa hatinya dan yang mati itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh sombong. Karena kita ini adalah manusia yang perlu kekuatan. Kita tetap seperti Marta, mengharapkan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan. Bila kita sedih, Yesus datang, kita sungguh sangat bersukacita. Kita boleh percaya dalam kesedihan itu Tuhan Yesus menolong. Kita boleh percaya yang sakit juga berharap Tuhan untuk menyembuhkan. Tetapi sekali lagi bahwa mukjizat itu adalah hak Tuhan. Hak kita adalah percaya dan melakukan apa yang senantiasa
diperintahkan oleh Tuhan Yesus, walaupun itu berat, maka bukanlah batu. Jawabnya, sudah mati 4 hari Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan. Tidak percaya. Akhirnya dilakukan. Dan bukan percaya itu nyata. Orang mati disembuhkan. Saudaraku jemaat yang terkasih, sungguh sekali lagi saya ulang, kita tidak boleh sombong dan terlalu bangga. Kita banggakan banyak negara maju, Cina, Jepang, bahkan ibu kota sendiri Jakarta, kita bangga. Tetapi dengan satu hal, yaitu corona, semuanya menjadi kalah. Untuk itu beriman dengan benar pada Tuhan. Kita tidak boleh hanya berpikir soal kebutuhan dunia saja, yang sekuler, yang sementara, tetapi masih ada kebutuhan yang sangat penting, yaitu soal surga. Saat ini saatnya kita mengundang kuasa Roh Kudus, tulang-tulang yang kering supaya dihidupkan oleh Tuhan. Kuasa Allah boleh kembali untuk membimbing kita. Kita siap untuk dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, bukan hanya dibimbing untuk diri kita sendiri. Kita justru Yesus sebagai guru dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menyertai saya dan Bapak Saudara dengan kita percaya dengan benar. May you always the priesthood of the Lord. Semoga kamu selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita amati sebentar saudara, yaitu dibuat dari Vicky. Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk berdoa bersama bagi bangsa kita yang sedang menghadapi terpaan penyebaran masif dan cepat dari virus corona. Dan saya mengundang kita semua untuk menyambut ajakan Bapak Presiden untuk mensukseskan kebijakan social distance yang sekarang ada. Saatnya kita mengurangi perjalanan dan pertemuan yang tidak perlu, bahkan bila perlu menghentikan. Ini cara terbaik bagi kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bagi saudara-saudaraku umat Kristen di seluruh Indonesia, saatnya juga kita mengembangkan bentuk-bentuk peribadahan di rumah. Ini momen yang baik bagi kita untuk membangun kembali kebersamaan di tengah-tengah keluarga yang belakangan ini makin terpecah oleh rupa-rupa sebab seperti kesibukan dan sebagainya. Di momen ini kita bersama mengembangkan kembali nilai-nilai keluarga, bersekutu dan beribadah bersama di tengah keluarga. Ibadah di tengah keluarga tidak mengurangi nilai hakiki dari sebuah persekutuan ibadah. Karena Kristus sendiri berpesan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab bersama menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan olehnya sekali lagi, mari kita berdiam diri, merenung bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, bekerja bersama, belajar bersama di rumah kita masing-masing. Dengan cara seperti ini, diharapkan kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan dengan demikian, kita bisa segera keluar dari masalah pelik yang kita hadapi bersama ini. Semoga Tuhan memberkati bangsa kita. Saat untuk kita semua.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, marilah kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan minggu kita kepada Tuhan. Dasar firman Tuhan yang akan kita bersama-sama dengar adalah dari Mazmur 116 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan minggu kita sambil diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 46, Besarkan Nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Sang Kepala Gereja, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami bersyukur sebab dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui gereja Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan, Gereja Kristen Jembatan Jemaat di Noyo. Tuhan Yesus, selain kami menyerahkan persembahan untuk kemuliaan-Mu, ajar senantiasa kami hidup mulia di hadapan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Peristiwa yang baru kami dengarkan bersama. Kiranya kami hidup dibimbing oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya hidup dipimpin oleh diri kami sendiri, hanya memikirkan kebutuhan dunia yang tidak abadi. Tetapi kami dipanggil untuk berpikir tentang surga, tentang agama, tentang Allah, karena kami masih ada kehidupan yang kekal milik Tuhan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang di surga. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan Tuhan atas musibah bagi bangsa dan negara kami, juga bagi dunia, yaitu tentang adanya virus corona. Kiranya Tuhan menghadik segala sakit penyakit itu ya Tuhan,
Tugas kami adalah percaya dan melakukan iman percaya itu menjaga diri dengan baik. Beristirahat dengan baik, makan dengan baik, bahkan pergaulan kami juga dengan baik, agar senantiasa kami hidup sehat, karena kami dapat mewujud nyatakan iman kami dengan benar, bahkan rela yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Bapa di dalam surga, kami memohon dan berdoa, kami mohon perlindungan Tuhan, khususnya bagi Gereja Kristen JW di Jawa Timur, baik lingkup jemaat, lingkup majelis daerah, lingkup majelis agung. Kiranya senantiasa wabah virus corona ini cepat berlalu, sehingga rapat-rapat, sidang-sidang majelis jemaat, majelis daerah, juga majelis agung bisa berjalan dengan baik. Tetapi Tuhan, kami menyadari tugas kami memohon dan berdoa, tugas Tuhan sendiri yang senantiasa mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi di jemaat 417 bait yang ke-8. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa yang kuasanya tanpa batas, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sejati, Roh Kudus sumber segala anugerah dan berkat, memberkati kehidupan kita bersama hari ini sampai kekal abadi. Amin. Itu cuma